Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini saya boleh menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita semuanya dimanapun kita berada. Puji Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan satu judul renungan yaitu subsidi pasti terjamin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah memang hari-hari ini adalah satu perbincangan yang hangat ya, bahwa BBM subsidi itu harganya sudah naik ya. Ya, kita tahu memang ini adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah ya untuk menangani perekonomian yang terjadi di negara kita. Nah, ketika saya juga melihat ya dari segala berita yang ada, saya juga menyadari bahwa ternyata pemerintah hingga sebelum harga kenaikan BBM ini itu sudah menolong subsidi sebesar 40 sampai 60% untuk harga BBM subsidi yang kita bayar. Jadi apabila kita tidak mendapat subsidi, pastinya kita membayar jauh lebih mahal ya. Bahkan saat ini pun harga BBM naik, pemerintah masih turut campur tangan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya bahwa dengan keadaan yang terjadi, dengan situasi yang terjadi, pemerintah pun ya tidak dapat sepenuhnya akhirnya menjamin subsidi yang sudah dilakukan, bahkan harus mengalami perubahan yang ada saat ini, ataupun kita tidak tahu perubahan apa yang akan ada di depan. Nah, tetapi kita saat ini dapat merenungkan Bapak Ibu Saudara bahwa setiap orang, siapapun itu, semua tidak dapat menjadi andalan kita, karena situasi dapat berubah dan segala keadaan dapat berubah. Tetapi kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang selalu memberikan segala yang terjamin buat hidup kita. Di dalam Amsal 29 ayat 26 dikatakan, banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Nah, inilah menjadi perenungan kita pagi hari ini, bahwa hanya Tuhan yang menyediakan segala keadilan bagi kita. Apabila kita saat ini mungkin ya perlu subsidi, atau boleh saya katakan dengan kata lain, kita perlu bantuan ya dalam segala hal, kita harus tahu hanya Tuhan yang mengerti segala kebutuhan kita. Tuhan yang memiliki keadilan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan juga bahwa apabila kita meminta kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Dan kita juga harus menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli ya dengan segala kebutuhan kita, bahkan kebutuhan yang sangat kecil sekalipun. Dalam Lukas 12 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan itu mengerti seluruh jumlah rambut yang ada di kepala kita. Bukankah ini adalah satu gambaran bahwa hal sekecil apapun ya, atau hal yang sesepele apapun yang orang lain mungkin tidak dapat melihat, yang kita mungkin juga hanya simpan dalam hati, Tuhan itu yang dapat melihat dan mengerti. Bahkan Dia yang peduli kepada kita semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mengajak mari kita mau sama-sama mencari subsidi, atau saya katakan dengan bahasa lain, pertolongan yang paling terjamin, yaitu hanya kepada Tuhan. Karena saya percaya pertolongannya itu selalu ada buat kita. Sebab itu pagi hari ini kita mau juga belajar bagaimana untuk kita menerima subsidi yang daripada Tuhan. Yang pertama, marilah kita hidup dalam kebenaran setiap hari. Amsal 2 ayat 7 berkata sebagai berikut, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, kepada orang yang tulus dan tak bercela diberikannya pertolongan dan perlindungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita boleh melihat bahwa Tuhan itu selalu menyediakan pertolongan. Tetapi Tuhan juga ingin ya hidup kita harus berkenan di mata Tuhan, supaya Dia selalu menyediakan pertolongan. Tuhan ingin menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang benar di matanya. Dalam Yesaya 59 ayat 1-2 pun dikatakan sebagai berikut, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan
dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi perenungan kita, bahwa kita harus hidup benar, ya. Karena ketika kita ada di dalam hidup yang kurang berkenan, maka itu menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, pemisah antara doa-doa kita kepada Tuhan. Bukankah ini juga sama ya kepada kita, ketika kita juga mau menolong orang-orang yang di sekitar, kepada sesama kita, kita juga ingin menolong orang yang kita tahu untuk orang yang baik, dan juga untuk tujuan juga yang mungkin yang baik, sehingga kita yakin untuk menolong orang tersebut. Inilah Tuhan kita, Dia juga ingin supaya kita semua ini hidup berkenan di matanya. Tetapi saya juga percaya bukan Tuhan memilih-milih atau memilah-milah ya. Saya percaya Tuhan tetap menolong siapapun. Tetapi saya percaya ketika Tuhan melihat kita hidup benar di matanya, maka pertolongannya akan terjadi dengan segera kepada kehidupan kita. Dan itulah yang pertama, mari kita mau setiap hari hidup benar di mata Tuhan. Dan yang kedua, mari kita juga mau berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Mazmur 121 ayat 1-3 dikatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ini ada satu jaminan buat kita, yaitu dikatakan bahwa penjaga kita tidak akan terlelap. Yaitu dengan kata lain, Tuhan selalu ada di dalam setiap waktu kita 24 jam. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa situasi itu dapat berubah kapanpun. Mungkin 1 jam ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 1 hari besok yang ada kita juga tidak tahu akan ada apa yang terjadi. Dan kita pasti butuh pertolongan yang cepat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ini adalah semuanya pasti ingin pertolongan yang selalu ada dan tepat waktu. Dan inilah jaminan kita bahwa Tuhan selalu ada 24 jam. Jangan kita hanya gopo kepada situasi di sekitar kita ya. Yaitu di mana kita selalu bingung untuk mencari pertolongan si A, si B atau yang lain ya. Saat ini memang kita dapat melihat banyak pertolongan yang ditawarkan oleh dunia. Salah satunya itu seperti pinjaman online. Bukankah itu satu pertolongan yang secara instan ya? Kalau boleh kita pikirkan, tetapi kita tahu bahwa seluruh pertolongan yang ada di dunia itu tidak dapat menjamin, bahkan semua pasti ada harga yang harus kita bayar. Tetapi kita harus tahu bahwa penjaga kita yang Allah kita yang maha kuasa itu selalu menjaga kita 24 jam. Bahkan saya percaya hanya Tuhan juga yang tidak akan memberikan jaminan-jaminan yang seperti ditawarkan oleh dunia, tapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyediakan pertolongan yang full kepada kita. Oleh sebab itu mari kita mau mencari hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, karena Dialah pertolongan satu-satunya yang terjamin. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita menerima subsidi daripada Tuhan, yaitu mintalah terus. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan juga yang tidak pernah ya mengulur-ulur waktunya kepada kita. Seperti kisah di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 7 dikatakan, di mana ada kisah ya orang yang meminta kepada raja yang lalim, tetapi ketika rajanya tidak mau memberikan apa yang dia minta, ketika orang itu terus meminta kepada raja tersebut, akhirnya raja itu pun juga memberikan pertolongan. Bahkan di ayat 7 sampai dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa apabila orang pun mungkin juga ketika didesak akhirnya dia menolong orang lain yang mendesak orang tersebut, apalagi Tuhan kita yang mengerti dan peduli, maka Dia tidak akan mengulur-ulur waktu kepada kita. Memang mungkin saat ini ya bagi kita semua yang mungkin butuh pertolongan ya, baik yang butuh pertolongan secara perekonomian, baik yang butuh pertolongan secara kesehatan, baik pertolongan segala apapun dalam kehidupan kita, memang kita butuh pertolongan yang seakan-akan instan terjadi.
Ya, tetapi meskipun saat ini kita semua tidak mendapat pertolongan yang langsung kita lihat ya di depan mata kita, tapi saya percaya di mana kita mencari Dia, kita meminta terus-menerus, maka Tuhan akan menyediakan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan akan terjadi tepat pada waktunya dan yang terbaik buat kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita merenungkan kembali. Marilah kita meminta ya pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber subsidi kita yang terjamin. Karena Dia adalah Allah kita yang berkuasa dan Allah yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat pagi hari ini. Kami percaya Kau Tuhan Allah yang maha kuasa, Allah yang mengerti kebutuhan kita, Allah yang mengerti kebutuhan segala yang ada dalam hati kami, dan kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat, dan Kau Allah yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh keadaan apapun. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kami mau memandang wajah-Mu, kami mau meletakkan setiap pengharapan kami kepadamu. Mari Kau juga melihat apapun dalam isi hati, Tuhan, orang-orang yang mencari Engkau pagi hari ini, Tuhan yang mengerti segala kebutuhan mereka yang paling kecil dan segala apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah melihat dan Tuhan akan menolong kami semuanya. Terima kasih, makasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, segala kebutuhan kami, masa depan kami hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, ku sembah.